Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'i bi ihsani ila yaumiddin. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjauhi dan melaksanakan segala perintahnya. Alhamdulillah, pada bulan Agustus kemarin, Indonesia telah memperingati hari kemerdekaan yang ke-75. Hendaknya kita mengisi kemerdekaan dengan menjadi warga negara yang baik dan cinta terhadap tanah air kita bersama, yakni Indonesia. Islam mengajarkan bahwa cinta tanah air bagian dari iman. Tanah air kita adalah Indonesia. Mencintai Indonesia adalah bagian dari iman. Kiai Muhammad Said dalam kitab Ad-Difa Ani wal Watan min ahami al wajibati ala kulin wahidin minna, halaman 3 menjelaskan bahwa umat Islam wajib menjaga persatuan negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad SAW, yaitu memupuk persaudaraan dan persatuan di kalangan muhajirin, antara kalangan muhajirin dan ansor, serta mengakomodasi kepentingan umat Islam, umat Yahudi dan orang-orang musyrik. Mencintai tanah air merupakan ajaran Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mencintai Makkah dan Madinah karena dua tempat mulia tersebut merupakan tanah air beliau. Mencintai tanah air adalah bagian dari iman, karena tanah air merupakan sarana primer untuk melaksanakan perintah agama. Tanpa tanah air, seorang akan menjadi tunawisma. Tanpa tanah air, agama seseorang kurang sempurna. Dan tanpa tanah air, seorang akan menjadi terhina. Syekh Muhammad Ali dalam kitab Dalilul Falihin halaman 37 mengatakan, Al-iman minal watni hubbu. Cinta tanah air bagian dari iman. Terkait anjuran untuk mencintai tanah air, Nabi memberikan sebuah contoh teladan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari juz 3 halaman 23. Ketika Rasulullah hendak datang dari bepergian, beliau mempercepat jalannya kendaraan yang ditunggangi setelah melihat dinding kota Madinah. Bahkan beliau sampai menggerak-gerakkan binatang yang dikendarinya tersebut. Semua itu dilakukan untuk sebagai kecintaan beliau terhadap tanah airnya. Hadis riwayat Bukhari. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fath Al-Bari juz 3 halaman 705 menjelaskan bahwa hadis tersebut menunjukkan keutamaan Madinah dan dianjurkan untuk mencintai tanah air serta merindukannya. Dalam konteks Indonesia, menjaga kemerdekaan RI, menjaga Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan menjaga Undang-Undang 1945 adalah bagian dari iman dan agama. Bagaimana kita mengisi kemerdekaan Republik Indonesia tercinta ini? Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti sebagai dikutip Muhammad Said dalam kitab Al-Difa Ani al-Watan min ahami al-wajibati ala kulli wahidin minna halaman 24 dan 25 mengatakan bahwa Al-Quran telah memposisikan umat Islam pada posisi yang merdeka, mulia, terhormat, maju dan mandiri. Ketika umat Islam dalam posisi terbelakang, miskin atau dalam kondisi yang mundur, lebih disebabkan oleh kecerobohan umat Islam sendiri, yaitu meninggalkan kewajiban dalam mengelola kehidupan duniawi. Imam An-Nawawi menyatakan dalam pendahuluan kitab Al-Majmu', wajib bagi umat Islam untuk bekerja mandiri dan produktif dalam segala kebutuhan, walaupun hanya memproduksi sebuah jarum maupun garam. Umat Islam tidak boleh ketergantungan pada umat lainnya, sebab tolak ukur kekuatan umat Islam tergantung terhadap kemandiriannya dalam mencukupi kebutuhan. Untuk mengisi kemerdekaan dan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, maju dan berdaulat,
Setiap warga memperjuangkan bangsa sesuai profesi masing-masing. Jika menjadi pejabat, jadilah pejabat yang baik, amanah, jujur, dan tidak korupsi. Jika menjadi pendidik, jadilah pendidik yang produktif dalam karya ilmiah. Dan jika menjadi pelajar, jadilah pelajar yang rajin menuntut ilmu. Secara umum, jadilah warga negara yang selalu berusaha berbuat baik dalam segala kondisi, tempat, dan berperilaku baik dengan akhlak yang mulia. Berusaha untuk berbudi pekerti luhur, menjaga moral, dan membangun kecintaan terhadap tanah air dengan jalan yang baik. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, mengapa hubbul watan minal iman? Karena kita perlu mencintai tanah air Indonesia tercinta ini. Karena hanya dengan kondisi bangsa dan negara yang aman dan stabil, umat muslim bisa beribadah dengan nyaman dan beramal baik, dan dapat beristirahat dengan nyenyak. Bayangkan saudara kita yang dilanda peperangan seperti di Suriah, Afghanistan, Irak, Libya, dan mereka tidak pernah nyaman dan enak seperti kita. Atsar Khalifah Umar bin Khattab sebagai dikutip Syekh Ismail Haqi dalam kitab Tafsirul Bayan juz 6 halaman 442 menyatakan, seandainya tidak ada cinta tanah air, hancurlah negara yang terpuruk. Dengan cinta tanah air, negara akan berjaya. Dengan kecintaan terhadap tanah air, setiap orang memiliki keinginan untuk menjadikan tanah airnya maju, aman, dan damai. Dengan cinta tanah air, seorang tidak ingin menginginkan bangsanya hancur, terpecah belah, penuh konflik, dan saling bermusuhan. Di hari ulang tahun negara kita yang tercinta ini, semoga Indonesia menjadi negara yang maju, aman, damai, dan sejahtera, serta dicintai rakyatnya, yang menjadi baldatun thayyibatun wan rabbun ghafur, negara yang baik dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu irgaman lima jahadam bila waqafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katsira. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa qala Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma warham ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma firril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum al amwat. Allahumma fir lana zunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa itazil qurba wa yanil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum tazakkarun wazkurullaha yazkurkum washkurukum ya mataku wala zikrullahi akbar wa aqimus shalah.